Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirah, 6 pelajaran akidah yang diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-8 dan masuk pada poin ketiga, masuk di tempat atau pelajaran ketiga dari sirah Nabi ini. Baik, langsung saja kita membaca apa yang telah disampaikan oleh penulis kitab ini. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Mawdi'u Tsalis, tempat yang ketiga. Qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam suratun najmi bihadratihim. Tempat ketiga atau pelajaran ketiga ini adalah kisah di mana Nabi membaca surat An-Najm di hadapan orang-orang musyrik. Falamma balagha, maka tatkala Nabi sampai kepada ayat yang berbunyi afara'aitumul lata wal uzza. Kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza. Alaqasyaitanu fi tilawatihi. Setan memasukkan dalam bacaan Nabi tilkal gharaniqul ula. Malaikat-malaikat itu yang mulia, malaikat itu yang tinggi. Pindah halaman ke-29. Wa inna syafa'atahunna laturtaja. Wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sesungguhnya syafaat-syafaat mereka itu sangatlah diharapkan. Tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah malaikat-malaikat yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat-syafaat mereka sangat diharapkan. Itu sisipan yang dimasukkan oleh setan. Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka orang-orang musyrik menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dengan perkataan itu. Disangka oleh orang-orang musyrik Nabi yang mengatakan hal itu, padahal itu sisipan yang dimasukkan oleh setan dalam bacaan Nabi. Fafarihu bidzalika. Maka orang-orang musyrik merasa bahagia atas hal tersebut. Waqalu kalaman ma'nahu, dan mereka mengatakan dengan suatu perkataan yang maknanya hadzal ladzi nuridu, inilah yang kita inginkan. Wa nahnu na'rifu anna Allah huwan nafi'u ad-daru wahdahu la syarika lahu. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan Dia pula yang bisa menolak bahaya. Hanya Dia semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Walakin haula'i yashfa'una lana indahu. Akan tetapi mereka ini hanya pemberi syafaat di sisi, akan tapi mereka ini yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Falamma balagus sajadata sajada wa sajadu ma'ahu. Maka ketika Nabi sampai kepada ayat sajadah, ketika Nabi membaca surat An-Najm dan sampai pada bacaan atau ayat sajadah Nabi sujud. Wa sajadu ma'ahu, dan orang-orang bersama Nabi pada saat itu ikut sujud. Itu para sahabat, orang-orang Islam. Fasya'al khabaru annahum safuhu.
Maka tersebarlah berita bahwasanya orang-orang musyrik ini telah berdamai dengan Nabi, yang melakukan perdamaian dengan Nabi. Wasami'u bidzalika minal habasyah faraja'u, dan didengarlah hal itu, ya, didengarlah hal itu oleh orang-orang yang berada di negeri Habasyah, yang hijrah ke Habasyah. Faraja'u, maka para sahabat itu kembali ke Mekah. Ya, mereka kembali ke Mekah karena mendengar kabar hal itu, mendengar kabar bahwa orang-orang musyrik telah berdamai dengan Nabi. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Maka ketika Nabi mengingkari berita hal itu, berita yang tidak benar itu, ya, Nabi mengingkari hal itu tidak benar, maka orang-orang musyrik itu kembali, ya, melakukan keburukan sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi berita itu tidak benar, ya. Walamma qalu lahu, dan ketika orang-orang musyrik ini berkata kepada Nabi, innaka qulta dzalik, sesungguhnya engkau telah mengatakan hal itu, ya, itu yang bentuk sisipan atau masukan dari setan dalam bacaan Nabi, padahal itu yang membisikkan, yang mengatakan setan, bukan Nabi. Namun dengar oleh orang-orang musyrik, Nabi mengatakan hal itu tadi. Tilkal gharani yaqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, sesungguhnya malaikat-malaikat itu mulia, tinggi, sesungguhnya, ya, syafaat-syafaat mereka ini sangat diharapkan. Nah, ketika orang-orang musyrik mengatakan hal ini, ya, sisipan yang dimasukkan oleh setan dalam bacaan Nabi, khafa minallahi khaufan aziman. Nabi merasa khawatir, takut kepada Allah dengan ketakutan yang amat besar, hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah menurunkan ayat kepada Nabi, wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, ya, maupun seorang nabi sebelummu, ya Muhammad, wahai Rasul, kecuali apabila Nabi itu, ya, atau apabila Rasul itu membaca ayat Allah, setan memasukkan, ya, ke dalam bacaan Nabi. Ya. Faman fahima hadhil qissata, maka barang siapa yang telah memahami kisah ini, tsumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia ragu setelah itu tentang agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan ia tidak mau membedakan agama Nabi dengan agamanya orang-orang musyrik. Fa'aba'adahu Allah, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari segala kebaikan, khususan in arafa anna qawlahum, terkhusus jika, ya, ia mengetahui ucapan mereka, ya, yang berbunyi itu ucapan yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, tilkal gharani, yaitu malaikat-malaikat itu, ya, yuradu bihal malaika, yang dimaksudkan dengan gharani di sini adalah, ya, malaikat, ya, yang berbunyi tadi, ya, sisipan yang dimasukkan oleh setan. Tilakal gharani yaqula ula wa inna syafa'atahunna la turtaja, ya, itulah, ya, berhala-berhala yang mulia, sesungguhnya syafaat-syafaat mereka sangat diharapkan, ya, itu maksudnya adalah malaikat, ya, gharanik itu maksudnya adalah malaikat. Nah itu, ini matannya, ya, matan kita baca utuh, ya, ini panjang. Kemudian kita lanjutkan, ya, penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nomor yang 26, ya, penjelasan nomor 26. Hadhi'il qissatul lati dzakaraha asy-syaikhu min qasasis siratin nabawiyyati. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi
ya, termasuk di antara ya kisah-kisah dari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tusamma kisah al-Gharaniq, yang dinamakan dengan kisah Gharaniq, wahya kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surat an-najmi fi Makkah wa indahul musyrikuna wal muslimun. Ini halaman 20, halaman 30 ya, kita masuk halaman 30. Sebagaimana yang disebutkan, ya, sebagaimana Allah sebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika membaca surat An-Najm di Mekah, dan di dekat Nabi itu ada orang-orang musyrik dan juga ada orang-orang Islam. Ya. Halaman 30. Nah, ketika Nabi membaca surat An-Najm di Mekah, ya, di dekat Nabi ada orang-orang musyrik dan juga ada orang-orang Islam. Falamma balagha qaulahu ta'ala, maka ketika Nabi membaca Al-Quran dan sampai pada ayat yang berbunyi afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ya, kabarkan kepadaku tentang Al-Lata, tentang Uzza, dan yang ketiganya yaitu Manat. Surat An-Najm ya 19 dan 20. Fahiya akbaru asnamil arabi. Ya, maka ketiga nama-nama ini adalah akbaru asnam, patung yang paling besar di Arab. Lata, Uzza, dan Manat ini adalah ya, patung-patung yang paling besar di Arab. Nah, sekarang makna dari masing-masing yang disebutkan ya. Yang ketiga patung ini Lata, Uzza, dan Manat. Al-Lata fi Ta'ifi. Ya. Patung Lata ini berada di Taif. Wa kama sabaqa bayanu hadza, sebagaimana telah berlalu penjelasan hal ini. Penjelasan ini itu maksudnya telah berlalu ini penjelasan di ini ya, di Qawaidul Arba, di kitab beliau yang lain, kitab yang judulnya Qawaidul Arba. Annahu rajulun salihun. Nah, Lata ini dia adalah orang saleh. Kana yut'imul hajijah. Dan dia biasa memberikan makan bagi jamaah haji. Ya. Falamma mata akafu ala qabrihi. Nah, ketika Lata ini ya orang saleh yang biasa membagikan makanan bagi jemaah haji, ketika si Lata ini meninggal, akafu ala qabrihi, maka orang-orang musyrik ini ya, beriktikaf ya di kuburannya, di kuburan Lata. Ya tabarraku nabi, dan mereka mencari-cari atau mengharapkan berkah ya dengannya. Ala tariqati tabarruki bis-shalihin, yaitu dengan metode tabarruk ya, mencari keberkahan di kuburan orang-orang saleh. Kama kana ahlul jahiliyati yaf'aluna dzalik, ya, sebagaimana hal itu dilakukan juga oleh orang-orang jahiliyah ya terdahulu. Wa yatlubuna minhu syafa'ata indallahi, ya, mereka ya mencari syafaat darinya, dari orang-orang saleh yang sudah meninggal, mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, li'annahu rajulun salihun, ya, karena dia seorang yang saleh. Itu makna Lata. Sekarang makna Uzza. Wal Uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafatin. Sedangkan Uzza adalah dia patung milik penduduk Mekah yang dekat dari Arafah. Yang dekat dari Arafah. Wa huwa ibaratun an syajaratin 'alaiha bunyatun yatabarakuna biha. Ya, Uzza ini adalah satu kata yang bermakna, yang menunjukkan makna apa? Syajarat ya, pepohonan, pepohonan yang ada bangunan-bangunannya. Nah, sehingga orang-orang musyrik ini bertabaruk ya, mencari keberkahan, yang ngalap berkah dengan pohon-pohon yang ada bangunannya tersebut. Nah, itu
Uzza yang berada di Mekah, ya, patung orang-orang Mekah. Dan Lata tadi berada di Taif. Wa amma Manatun, adapun Manat, ya, ini patung yang ketiga, fahiya sanamun baina Makkah wal Madinati qariban minal Madinah. Nah, Manat ini adalah dia patung yang terletak antara Mekah dan Madinah, namun dia lebih dekat di Madinah, ya, ada di Madinah berarti. Indal Musyallali, ya, dekat dari Musyallal. Musyallal ini satu daerah, ya, nama satu daerah, nama satu tempat. Indal Musyallal, ya, dia dekat dari Musyallal, qariban min Jabali Kudainin, yang dekat dari Gunung Kudaid. Ya. Wa kanat lil Aus wal Khazraj, dan Manat ini itu adalah, ya, patung yang disembah oleh suku Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil haji. Mereka orang-orang musyrik, ya, melakukan ihram haji di sisinya, ya, melakukan ihram niat haji di sisi Manat tersebut, ta'ziman laha, ya, sebagai bentuk mengagungkan Manat, ya, patung tadi. Nah, itu Allah Jalla wa Ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ya, kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza, dan yang ketiganya yaitu Manat. Ai akhbiruni an hadhil asnami. Ya, kabarkanlah kepadaku tentang patung-patung ini, patung Lata, Uzza, dan Manat. Hal nafa'atkum wa hal daratkum, apakah ketiga patung ini bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa, ya, menolak atau menghilangkan, ya, bahaya bagi kalian. Hal bal innaha lam tadfa an nafsiha, bahkan mereka ini, ketiga patung ini tidak bisa membela diri mereka sendiri. Ya, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah hadamaha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Makkah, beliau menghancurkan ketiga patung ini. Walau kanat alihatan lamana'at an nafsiha. Ya, seandainya ketiga patung ini, ya, Tuhan, maka tentu Tuhan yang mereka sembah ini, Lata, Uzza, dan Manat, ya, seharusnya bisa membela diri mereka sendiri. Wada fa'at an nafsiha, dan juga bisa, ya, melindungi, ya, diri mereka sendiri. Fallahu yubawwihul musyrikina alladzina ta'allaqu bihadhil asnam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrik yang mereka menggantungkan, ya, ketiga patung ini. Patung-patung ini Manat atau Lata, ya, Uzza, dan Manat. Allati la tanfa'u wa la tadur, yang ketiga patung ini tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Kemudian berpindah halaman ke 31, ya. Falamma qara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata alqa syaitan. Maka ketika Rasulullah membaca, ya, ayat ini, ya, di surat An-Najm, alqa syaitan, setan memasukkan, ya, dalam bacaan Nabi, ai sawat syaitanu, ya, setan mulai bersuara, ya, mengeluarkan suara, mensisipkan kalimat-kalimat dalam bacaan Nabi, ya, bi kalimatin tassaha fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kan, itu dengan kalimat-kalimat yang disisipi ke dalam bacaan Nabi, ya. Wahia tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ini bentuk sisipannya, ya, yang di dalam kurung, ya. Itu adalah berhala-berhala mulia yang tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka ini sangatlah diharapkan, ya. Berhala-berhala yang dimaksudkan tadi, gharaniq, itu adalah malaikat-malaikat, ya. Hadza kalamun minasyaiton. Nah, inilah bentuk sisipan yang datang dari setan, ya. Ini adalah perkataan setan. Dassahu fi tilawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disisipkan dalam bacaan Rasul,
Wa rasulu lam ya'lam bidzalik. Sedangkan Rasul tidak menyadari, tidak mengetahui ada sisipan yang dimasukkan oleh setan ketika Nabi membaca surat An-Najm. Walakinnal musyrikina sami'uhu wa farihu. Akan tetapi orang-orang musyrik mendengar hal itu, sisipan yang dimasukkan oleh setan ke dalam bacaan Nabi, lalu mereka merasa sangat senang. Wa qalu, dan mereka orang-orang musyrik ini berkata, dzakara alihatana bi khairin. Ya Muhammad telah menyebutkan Tuhan-Tuhan kami dengan kebaikan, yang telah memuji Tuhan kami yang mana sebelumnya tidak pernah memuji Tuhan kami, ya, menyebutkan kebaikan tentang Tuhan kami, itu kata orang-orang musyrik. Wa hadzal ladzi nuridu, inilah yang kita inginkan dari Nabi. Nahnu la naqsidu, ya, minha illa syafa'ah. Ya, kami tidak bermaksud darinya, tidak menginginkan hal itu kecuali hanya syafaat saja. Hanya syafaat yang kami inginkan. Wa illa nahnu na'lam annaha la tanfa'u wa la tadurru. Tapi kita mengetahui bahwasanya, ya, patung-patung tersebut itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menghilangkan bahaya atau mudarat. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha. Tapi kata orang-orang musyrikin, akan tetapi yang kita inginkan adalah syafaatnya, ya, syafaat dari patung tersebut, ya, ada mendapat membantunya, ya, penolongnya, gitu kan. Wa Muhammadun qala, dan Muhammad telah berkata, kata orang-orang musyrik, wa inna syafa'atahunna la turtaja. Sesungguhnya syafaat mereka ini sangatlah diharapkan. Sangat diharapkan. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surati wa huwa qauluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Maka ketika Nabi sampai di ayat terakhir surat An-Najm yang berbunyi, ya, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan, ya, sembahlah dan beribadahlah hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Fasajada ma'ahul muslimun. Nah, ini surat terakhir di ayat terakhir di surat An-Najm. Ketika Nabi membaca ayat sajadah di ayat terakhir, Nabi sujud, dan sujudlah orang-orang yang bersama Nabi, ya, para sahabat. Wasajadal musyrikuna farhan bihadhi'il kalimati syaitaniyah. Dan sujud pula orang-orang musyrik pada saat itu, ya, karena senang dengan kalimat-kalimat yang disisipkan yang datang dari syaitan ini, ya. Hatta innal walida ibn al-Mughirah, sampai-sampai, ya, ada seorang musyrik yang bernama Walid bin Mughirah, lamma kana kabirus sin, tatkala dia sudah tua renta, sudah sepuh, lam yastati an yasjuda alal ardi, tidak mampu untuk sujud di atas tanah, fa akhadha hufnatan min turabin, dia nggak mampu sujud, sehingga apa yang dia lakukan, dia mengambil, ya, tanah, dia mengambil segenggam tanah dengan tangannya, fasajada alaiha, dan dia sujud di telapak tangan yang dia ambil segenggam tanah tersebut, ya, jadikan jidatnya itu sujud di atas tangannya, jadi ambil segenggam tanah tadi, ya. Sampai seperti itu. Ketika mendengar ayat sajadah, Nabi sujud, para sahabat sujud, dan bahkan orang-orang musyrik pun ikut sujud dan tidak menyadari kenapa dia sujud. Pokoknya pengen sujud aja, gitu. Nah, sampai ini tadi, ya, Walid bin Mughirah sudah tua renta, nggak bisa sujud, dia ambil segenggam tanah supaya dia bisa sujud, dia di atas tangannya itu, ya. Kemudian fasya al khabaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasalaha ma'al musyrikin. Kemudian tersebarlah berita bahwa Rasul telah melakukan perdamaian dengan orang-orang musyrik. Wa annahu aqarrahum ala ibadatil Lata wal Uzza wa Manat. Dan
tersebar berita pula bahwa Nabi telah mengikrarkan, telah menyetujui beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat min ajli talabis syafa'ah, dalam rangka untuk meminta syafaat. Bahwa salal khabaru ilal muhajirin, dan sampailah berita ini, kabar ini kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, muhajirin, fi ardil habasyah minal muslimin, itu sampailah berita kepada orang-orang muhajirin yang berada di negeri Habasyah, yang ketika itu orang-orang Mekah ini hijrah ke Habasyah dari orang-orang Islam. Sampai tersebar kabar, orang Mekah yang hijrah ke Habasyah ini mendengar katanya Nabi telah menyetujui beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, dan juga anna rasulah tasalaha huwa wal musyrikun, bahwasanya Rasul telah melakukan perdamaian dengan orang-orang musyrik. Au annal musyrikina aslamu, atau orang-orang musyrik itu telah berdamai, telah berdamai bersama Nabi, melakukan perdamaian dengan Nabi. Fa'adu minal habasyah, maka mereka yang mendengar kabar ini, mendengar kabar bahwa Nabi, orang-orang musyrik telah melakukan perdamaian, atau orang-orang musyrik telah masuk Islam, maka orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini kembali ke Mekah, kembali ke Mekah. Falamma wasalu ila Makkah, kita berpindah halaman ke 32. Falamma wasalu ila Makkah, ketika para sahabat yang hijrah ke Habasyah ini sampai ke Makkah, dia kan balik lagi ke Makkah. Wajadu hadzal khabara ghairu sahih, dia mendapati ternyata berita ini tidak benar. Halaman 32. Wa annal musyrikina ma zalu ala adawatihim, bahwasanya orang-orang musyrik itu senantiasa atau masih berada dalam musyrikannya. Wa annal musyrikina ma zalu ala adawatihim, bahwasanya orang-orang musyrik itu senantiasa masih melakukan permusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tadyiqihim alal muslimin, dan orang-orang musyrik masih mempersempit gerak orang-orang Islam. Belum ada tidak ada damai, mereka masuk Islam itu beritanya tidak benar dan diingkari oleh Nabi. Mereka orang-orang musyrik masih memusuhi Nabi, masih mempersempit gerak-gerik kaum muslimin. Falamma akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhil kalimat, maka ketika orang-orang musyrik memberitahu, mengabarkan kepada Nabi bahwa Nabi telah mengucapkan kalimat-kalimat ini. Apa kalimatnya? Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itulah berhala-berhala yang mulia, artinya itulah malaikat-malaikat yang mulia, yang tinggi, sesungguhnya syafaat mereka ini sangat diharapkan. Ini ketika Nabi mendengar kabar disampaikan oleh orang-orang musyrik, Nabi telah membaca kalimat-kalimat ini yang seolah-olah membenarkan Tuhan-Tuhannya atau berhala-berhala orang-orang musyrik. Nabi hazina husnan syadida, Nabi merasa sedih dengan kesedihan sangat besar. Wa asabahu hammun syadidun, dan Nabi mengalami kegalauan yang luar biasa. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajj, sampai Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi di dalam surat Al-Hajj. Ini untuk membatalkan, untuk menghilangkan kegalauan Nabi. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul maupun seorang nabi sebelummu Muhammad, kecuali apabila
Nabi tersebut, utusan Allah tersebut membaca ayat Allah, ya setan memasukkan dalam bacaannya. Fayansahullahu ma yulqis syaitanu, ya. Kemudian Allah menghilangkan apa yang telah dimasukkan oleh setan, ya bisikan-bisikan tadi. Summa yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah mengokohkan, menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Ya, supaya Allah menjadikan apa yang telah dimasuki, ya, oleh setan itu sebagai cobaan, sebagai ujian bagi orang-orang yang berada dalam hatinya itu penyakit, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya itu, ya, hati yang keras. Artinya orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik, sebagai cobaan buat mereka ini. Wa inna zalimina lafi syiqaqim ba'id. Sesungguhnya orang-orang zalim ini, ya, benar-benar berada dalam perpecahan, berada dalam perselisihan yang sangat jauh. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq, ya, dan agar orang-orang yang diberi ilmu ini menyadari, ya, bahwasanya Al-Qur'an itulah hak yang benar, ya, datang dari Tuhanmu wahai Rasul. Ayu'minu bihi, sehingga mereka mau beriman dengannya, dengan Al-Qur'an. Fatukhbita lahu qulubahum, ya, dan agar mereka tunduk dan khusyuk, hati-hati mereka tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar yang dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min. Dan, ya, orang-orang kafir itu senantiasa berada dalam keraguan tentang Al-Qur'an, hatta ta'atiyahumus sa'atu baghtah, sampai datang kepada mereka hari kiamat, ya, secara tiba-tiba. Au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim, atau sampai datang kepada mereka azab, ya, atau kematian yang mana pada kematian tersebut pada hari di mana, ya, tidak ada kebaikan, ya, tidak ada rahmat bagi mereka. Ya, itu dia ayat ini yang menjadi dalil untuk membatalkan, ya, apa yang telah dimasukkan oleh setan tadi dalam bacaan Nabi. Fa abtalallahu ma alqahu syaitanu fi tilawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari ayat ini Allah membatalkan apa yang telah dimasukkan oleh setan dalam bacaan Rasul, dalam tilawah Rasul. Wa nasakhahu, dan Allah menghilangkan, ya, menghilangkannya. Yakni azalahu, ya, makna nasakhahu, ya, artinya Allah menghilangkan, ya, bisikan tadi, sisipan tadi yang dimasukkan oleh setan. Wa ahkama ay sabata ayatihi, dan Allah mengokohkan, ya, menguatkan ayat-ayatnya. Allati anzalaha fi dhammil asnami, yang Allah turunkan ayat tersebut dalam rangka untuk mencela berhala-berhala tadi. Dan juga Allah turunkan ayat-ayat tersebut ini, surat Al-Hajj ini, dalam rangka untuk, ya, mencela peribadahan kepada ketiga patung tersebut, ya, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, itu dia. Hadza hasilul qissati. Nah, inilah kesimpulan kisah yang ketiga. Ya, ini adalah kesimpulan dari kisah yang ketiga. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.